Saat ini, persentase perolehan zakat melalui platform digital yang diterima lembaga pengelolaan zakat memang cukup tinggi dibanding melalui metode konvensional. Dari Dompet Duafa misalnya, sejak memulai kerjasama dengan platform online pada 2017, hingga tahun 2021 tercatat kenaikan lebih dari 100% pada penerimaan donasi melalui platform digital. Untuk membahas mengapa kemudian e-commerce tertarik menyediakan layanan zakat di kanalnya, saya akan ngobrol langsung dengan Rudy Azari Dalimunte, SVP of Sales Operation and Production Tokopedia. Ya, selamat siang Pak Rudy, apa kabar? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Siang Mbak Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mungkin bisa diceritakan pertama-tama kenapa kemudian tertarik menyediakan layanan zakat atau donasi di Tokopedia sendiri? Oke, thank you Mbak Mira. Kan Tokopedia ini juga pengen gitu ya selalu bisa buat seluruh penggunanya. Makanya kita juga berkolaborasi nih dengan para mitra strategis gitu ya untuk mempermudah masyarakat selama bulan Ramadan ini. Dalam menemukan nggak cuma berzakat gitu, tapi juga berbagai macam produk pilihan, layanan yang baik sehingga menciptakan peluang untuk mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Dan salah satu juga melalui zakat tentunya. Melalui zakat begitu ya Pak. Sejak kapan sih Pak Tokopedia sendiri menyediakan platform untuk berzakat gitu? Ya, sebenarnya sudah cukup lama gitu ya, dari tahun lalu khususnya di Ramadan tahun lalu juga kita meningkat sangat-sangat signifikan juga jumlah zakat, donasi dan wakaf terkumpul di platform itu lebih dari 13 miliar di Ramadan tahun 2021 gitu ya. Dan juga selama Ramadan 2021 kemarin juga net transaksi zakat mal meningkat hampir 3 kali lipat tuh Mbak Mira. Sedangkan jumlah transaksi donasi aja juga meningkat lebih 3 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelum Ramadan. Jadi sepanjang 2021 kemarin gitu ya, karena udah terkumpul datanya juga, masyarakat Indonesia itu sudah mengumpulkan lebih dari 160 miliar lewat fitur donasi, zakat, dan kurban di Tokopedia. Jadi sangat-sangat luar biasa sih. Berarti trennya baik ya Pak kalau begitu? Sangat-sangat baik. Baik. Perkembangannya kira-kira nih Pak, prediksinya akan seperti apa tahun-tahun ke depan? Prediksinya mungkin kami tidak bisa memberikan data yang saat ini gitu ya, tapi balik ke Ramadan tahun lalu itu kita melihat peningkatan sangat-sangat drastis gitu ya, Mbak Mira, sangat signifikan sekali gitu ya peningkatan, dan harapannya mungkin di tahun ini bisa lebih baik lagi gitu. Pak, kalau edukasi maupun sosialisasi ke pengguna Tokopedia, adakah mungkin cara-cara khusus yang digunakan teman-teman Tokopedia untuk mensosialisasikan layanan ini? Ya, jadi kalau misalnya tahun ini sendiri gitu ya, edukasi dan sosialisasinya sudah sangat intensif gitu ya. Khusus tahun ini kita punya kotak amal Tokopedia nih. Dan melihat tren pembayaran zakat yang terus meningkat dari tahun lalu juga gitu ya, kami terus juga berkolaborasi dengan para mitra strategis nih, Basnas yang tadi saya sebutkan, Lazismu juga, Dompet Duafa, Rumah Yatim, dan Rumah Zakat juga, untuk memfasilitasi lebih banyak masyarakat nih Mbak Mira, untuk berbagi kebaikan melalui program kami yaitu Kotak Amal Tokopedia tahun ini. Dan juga sosialisasinya bersama lembaga kemanusiaan tersebut, kita menyalurkan sejumlah donasi juga gitu, yang didapatkan dari berbagai macam kampanye di Tokopedia, melalui program seperti Ramadan in Style, juga Ramadan Beauty Week juga. Sehingga harapannya langkah tersebut nih bisa mendorong pertumbuhan pembayaran zakat digital di Indonesia, hingga akhirnya bisa membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang membutuhkan. Insya Allah ya Pak, semoga jadi makin berkah. Baik, baik. Terima kasih Pak Rudy atas penjelasannya yang luar biasa. Thank you Mbak Mira, thank you. Bukan hanya e-commerce, layanan fintech juga menyediakan kanal pembayaran zakat dan donasi. Berikutnya saya akan berbincang dengan Felix Syarif, Head of Government Relations Dana Indonesia. Mas Felix, mungkin bisa diceritakan sejak kapan dan mengapa Dana Indonesia ikut menyediakan layanan pembayaran zakat dan donasi? Oke, terima kasih banyak Mbak untuk kesempatannya, juga terima kasih kepada tim CNBC yang mengundang Dana di sini untuk sedikit berbagi cerita mengenai bagaimana kolaborasi antara platform digital dalam rangka kita untuk berkontribusi dalam ekonomi umat di sini, yaitu dengan berzakat. Jadi singkat cerita itu, Dana telah bekerja sama dengan dua lembaga penyalur donasi dan zakat, yaitu Kitabisa dan Dompet Duafa. Namun tidak hanya dari segi penyalurannya saja, di sini juga kami memperhatikan betul bagaimana masyarakat bisa
menyumbangkan sedikit rezekinya kepada mereka yang membutuhkan lewat metode pembayaran yang paling mudah dan paling praktis yang didorong oleh regulator kita, Bank Indonesia, yaitu KRIS. Dan kami menetapkan KRIS sebagai metode pembayaran yang diletakkan di berbagai tempat peribadahan dan juga tempat berdonasi masyarakat. Kak, kalau berkaitan dengan sistem pengumpulan dan penyaluran zakat sendiri, adakah periode tertentu yang harus dipenuhi dana baru menyalurkan ke lembaga atau seperti apa? Iya, jadi di sini seperti yang tadi saya utarakan, Dana mengusung tema open platform di sini, dan kami bekerja sama dengan mereka penyalur zakat. Di sini adalah dompet duafa. Jadi masyarakat diberikan kemudahan untuk mereka menyisihkan sedikit rezekinya dan dibayarkan lewat dana di sini. Di situ oleh dana ditampung dan didistribusikan kepada dompet duafa sebagai penyalur yang berhak menyalurkan dananya kepada masyarakat dan juga kepada yang lainnya. Oke, baik. Kak, kalau terkait rencana pengembangan ke depannya, tadi kan Kakak menyebutkan sudah ada 2 platform yang diajak bekerja sama. Rencana kolaborasi ke depannya seperti apa, Kak? Kami melihat bahwa semakin banyak sekarang di Indonesia perusahaan startup, perwakilan dari pemerintah yang di mana mereka memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat. Dan kami di sini mengusung semangat open platform karena ekonomi digital itu kan sharing ekonomi ya, di mana kita antar pelaku industri di ekonomi digital dapat membangun jembatan untuk ekonomi umat di sini, khususnya dalam zakat ya. Bagaimana masyarakat yang memiliki rezeki lebih, mereka diberikan kemudahan dan efisiensi dalam menyalurkan kontribusinya kepada mereka yang berhak. Di sini kami dalam zakat pun beberapa bulan silam kami mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari pemerintah Basnas sebagai salah satu platform terbaik dalam penyaluran zakat. Sehingga kontribusi teknologi dan inovasi Dana di sini sudah tidak diragukan lagi. Dan ke depannya tentu berbagai perusahaan dan juga berbagai penyalur, baik yang swasta maupun yang pemerintah, kami sangat open sekali untuk kolaborasi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Felix. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih kepada CNBC. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Dana Indonesia. Jadi, zakat bisa dengan mudah saat ini Anda salurkan hanya melalui handphone Anda. Berbuat kebaikan dengan berdonasi dan berzakat menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi dan kolaborasi dari anak negeri. Usai sudah Ramadanomics kali ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mira Rahmalia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap patuhi protokol kesehatan. CNBC Indonesia Beyond Business.